Kenapa? Paragraf satu itu kan adalah kelompok yang pro tentang, mmm, penambangan di laut. Tapi paragraf 2 itu dia kontra atau tidak setuju. Berarti ada konflik, ada pertentangan di antara keduanya. Jadi nomor satu, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Mau belajar TPS UTBK dan Mandiri PTN versi terbaru? Ikuti kelas online di GEP Media aja. Kamu bisa belajar bersama tutor berpengalaman dan berasal dari PTN ternama dengan benefit tryout gratis, video pembahasan soal, dan masih banyak lagi. Harganya mulai dari 200 ribuan aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Buat kalian lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 19.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi beserta pembahasan materi yang lengkap loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel GP Media bersama kakak Kak Yusnia. Kali ini kita akan membahas soal prediksi literasi bahasa Inggris untuk SNBT. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Oke, di sini ada satu bacaan dengan dua paragraf. Nah, ingat ya, kalau soal literasi bahasa Inggris, kalian wajib baca dulu soalnya untuk tahu apa soal yang ditanyakan di sini. Kalau kita baca di sini, what is the primary focus on the of the passage? Apa fokus utama dari bacaan tersebut? Nah, kalau dia menanyakan primary focus, itu sebenarnya sama aja dengan main idea, ide pokok atau gagasan utama. Nah, berarti kalian harus cari inti dari si bacaan ini. Kalau misalkan nanti nih bacanya tuh panjang banget, sampai 4 atau 5 paragraf, tips dari aku, kalian cukup baca bagian awal dari paragraf satu sama bagian akhir dari paragraf satu dan juga di paragraf yang lainnya. Jadi, kita cukup baca bagian awal sama akhir. Dan kalau misalkan dia menjelaskan contoh atau rincian, itu bisa di-skip dulu aja. Coba kita lihat paragraf 1. The deep sea floor is home to vast deposit of polymetallic nodules. Dasar laut dalam menyimpan endapan besar nodul polymetallic which are essential for manufacturing batteries for electric vehicle and renewable energy storage yang sangat penting untuk pembuatan baterai, kendaraan listrik, dan juga penyimpanan energi terbarukan. Oke, kalau di sini dia bilang proponents argue that harvesting these resources is a necessary evil to accelerate the global transition away from fossil fuels. Jadi para yang pro atau pendukung itu berpendapat kalau pemanenan sumber daya ini itu adalah kejahatan yang diperlukan untuk mempercepat transisi global dari yang bahan bakar fosil kan. Kalau kita lihat langsung di bagian akhir paragraf 1, by tapping into the ocean resources, dengan memanfaatkan sumber daya laut, supporter believe we can secure the raw material needed for a sustainable future. Jadi para pendukung itu percaya kalau misalkan kita itu bisa mengamankan bahan baku yang dibutuhkan untuk masa depan yang berkelanjutan. Kayak berarti orang-orang yang mendukung ini bilang kalau memang kita itu harus melakukan, apa ya, kayak eksploitasi untuk di laut. Karena kita butuh itu supaya kita bisa menggunakan, bahan bakar yang lain, tidak terus bergantung pada fosil. Coba kita lihat paragraf 2-nya. However, namun, kayak berarti kalau udah ada kata however, ada pro sama kontra nih di sini. Coba kita lihat. Marine biologists warn that our understanding of deep sea ecosystem remains alarmingly superficial. Jadi para ahli biologi kelautan itu memperingatkan bahwa pemahaman kita tentang ekosistem laut dalam itu masih sangat dangkal.
Coba kita langsung ke consequently aja. Consequently, many scientists call for a moratorium until the long-term ecological consequences are comprehensively assessed. Jadi, akibatnya banyak ilmuwan itu menyerukan moratorium sampai konsekuensi ekologis jangka panjang yang dinilai secara komprehensif. Jadi ternyata walaupun itu penting buat kita, tapi kan jadi merusak environment atau lingkungan. Nah, berarti apa nih kira-kira jawabannya? Coba kita lihat ke pilihan jawabannya. Kalau yang A, the technological superiority of deep sea mining over traditional land-based mining practice. Keunggulan teknologi penambangan laut dalam itu dibandingkan praktik penambangan tradisional yang berbasis darat. Oke, ini bukan. Karena kita bukan lagi bahas tentang tradisional ataupun dari teknologinya. Berarti yang A ini salah. Coba kita lihat B. The conflict between the demand for minerals for green energy and the potential ecological risk of deep sea mining. Konflik antara permintaan mineral untuk energi hijau dan potensi resiko ekologis dari penambangan laut dalam. Oke, berarti ini yang lebih tepat. Kenapa? Paragraf 1 itu kan adalah kelompok yang pro tentang penambangan di laut. Tapi paragraf 2 itu dia kontra atau tidak setuju. Berarti ada konflik, ada pertentangan di antara keduanya. Jadi nomor 1, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, sebenarnya untuk soal ini udah kelihatan ya dari bagian awal setiap paragraf. Apalagi ada kata however. Jadi sudah pasti ini adalah konflik atau pertentangan. Oke, sekarang kita lanjut ke question number 2. Why does the author mention marine biologist warning in paragraph 2? Jadi, kenapa penulis itu menyebutkan peringatan ahli biologi kelautan di paragraf 2? Oke, kita lihat. Untuk soal ini berarti dia menanyakan specific information. Karena dia udah bilang di paragraf 2, kita tinggal cari si marine biologist. Nah, sini kelihatan. Marine biologist. Oke, dia bilang apa sih di sini? Coba kita baca dari this fragile environment, terus which have remained undisturbed for millennia, hosts unique species that grow and reproduce at extremely slow rates. Jadi, lingkungan yang rapuh itu tetap tidak terganggu selama ribuan tahun. Dan ini kan menjadi habitat bagi spesies yang unik dan juga mereka bisa bereproduksi, tapi jadi sangat lambat. Nah, terus apa ininya? Dampaknya ada silt plumes and noise pollution from mining machinery could cause irreversible damage to biodiversity before we even fully document it. Jadi gumpalan lumpur dan juga polusi noise atau suara dari mesin pertambangan itu bisa menyebabkan kerusakan yang permanen di keanekaragaman hayati. Bahkan sebelum kita tuh bisa mendokumentasikan itu, malah udah hancur sepenuhnya. Nah, berarti apa nih jawaban yang paling tepat? Coba kita lihat ke masing-masing pilihan jawaban. Kalau yang A, to advocate for the immediate expansion of land-based mining in developing nation. Untuk mengadvokasi perluasan secara pertambangan berbasis darat di negara-negara berkembang. Oke, ini salah. Kita kan nggak lagi bahas tentang negara-negara berkembang di sini. Berarti yang A udah jelas salah. Kalau yang B, to highlight that deep sea mining is completely free of social and ethical dilemma. Untuk menekankan bahwa penambangan laut dalam itu sepenuhnya bebas dari dilema sosial dan juga etika. Salah dong, karena kan paragraf 2 itu lagi bahas kontranya. Berarti ada dilema, ada masalah di sini. Yang B salah. Coba sekarang kita lihat C.
to present a counter-argument emphasizing the risk and scientific uncertainty surrounding deep sea extraction, untuk menyajikan argumen tandingan yang menekankan resiko dan juga ketidakpastian ilmiah seputar dari ekstraksi di laut dalam. Nah, ini berarti benar karena memang ada argumen yang dikatakan di sini, di mana dia bilang ada silt films, terus ada noise pollution. Itu kan jadi merusak biodiversity. Nah, berarti nomor 2, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, next kita lanjut ke soal number 3. Based on the passage, berdasarkan bacaan, what can be inferred about the clean energy transition? Jadi apa yang bisa disimpulkan tentang transisi energi bersih? Nah, kalau ini nggak langsung ada di teksnya, kita harus membuat kesimpulan. Jadi dari keseluruhan ini, clean energy transition itu apa sih? Nah, kalau kita lihat tadi di paragraf 1 itu kan dikatakan kalau teksnya itu kan lagi ada transisi ke energi yang lebih bersih. Nah, di bilang sini ada battery for electric vehicles, berarti untuk kendaraan listrik, dan juga renewable energy, berarti energi terbarukan. Nah, tapi untuk itu kan kita membutuhkan yang namanya minerals. Minerals itu adanya kan di dalam laut, otomatis kita harus melakukan penambangan di dasar laut. Nah, di paragraf 2 dia bilang, kalau kita melakukan mining atau penambangan laut, itu bakalan jadi merusak yang namanya biodiversity yang ada di laut. Nah, berarti kan ada dampak negatifnya. Jadi apa dong jawabannya? Coba sekarang kita lihat nih, dari yang A dulu. It relies on material whose extraction may create new environmental and ecological dilemma. Jadi hal ini itu bergantung pada bahan-bahan yang penambangannya itu bisa menimbulkan dilema lingkungan dan ekologis yang baru. Nah, ini benar dong. Kenapa? Karena kita kan pasti butuh material itu untuk membuat baterai. Tapi caranya adalah dengan menambang di dasar laut. Kalau kita menambang, itu jadi merusak biodiversity yang ada di laut. Nah, jadi ada yang namanya dilema. Maka, kesimpulan yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, next. Di sini, kakak ada satu latihan soal. Soalnya tentang infrared, berarti kalian diminta menyimpulkan. Nah, coba kalian kerjakan soal ini dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan soal prediksi literasi bahasa Inggris untuk SNBT dari kakak. Semoga apa yang kakak jelasin tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel GP Media. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye.